Polemik kata anjay dengan Rizky Bilar pasca dilaporkan Lutfi Agizal ke Komnas Perlindungan Anak belum usai, muncul kabar mengejutkan bahwa cinta Lutfi dan Salsa telah kandas sebagai efek dari kisru kata anjay tersebut. Kabarnya pihak Salsa memutuskan asmaranya dengan Lutfi yang telah berlangsung selama 4 tahun lebih tersebut lantaran dirinya merasa tidak nyaman lagi dengan Lutfi. Sinyal ketidaknyamanan itu sudah tercium publik ketika Salsa dan keluarganya ikut pusing lantaran diseret netizen dalam pusaran kisru kata anjay yang menyeret Rizky Bilar. Lantaran privasinya terganggu, ketika itu Salsa memilih unfollow akun sosmed Lutfi. Tapi Lutfi berdalih aksi Salsa tersebut untuk meredam serangan dan amarah netizen. Bahkan belakangan ini pengakuan Salsa berbeda, bahwa ia telah mengakhiri cintanya dengan Lutfi. Ketika efek kisru itu telah mengoyak cinta Lutfi dan Salsa, Rizky Bilar hingga kini mengaku belum mendapatkan teguran dari pihak terkait soal kata anjay yang ia populerkan. Benarkah Bilar menuding Lutfi melakukan numpang tenar dengan mempersoalkan kata tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Penggunaan kata anjay yang dipopulerkan Presiden Anjay Rizky Bilar sempat menjadi kisru yang menegangkan pasca kata tersebut dilaporkan Lutfi Agizal ke Komnas Perlindungan Anak. Ketika kisru tersebut belum usai, Rizky Bilar mengaku tidak mau ambil pusing dengan langkah Lutfi mempersoalkan kata tersebut. Setelah beberapa minggu berlalu, Bilar mengaku siap dipanggil pihak terkait untuk memberikan klarifikasi mengenai kata anjay tak kunjung datang. Bilar pun memilih tetap fokus pada pekerjaannya, juga merendah hubungannya dengan Lesti yang semakin lengket daripada memikirkan kisru kata anjay. Udah amat lah. Gimana? Nggak menanggapi atau seperti apa sih? Biarin aja. Saya sih pribadi yang ya udah sih, ketika ada orang yang kayak ngomongin saya memanfaatkan atau ibaratnya ingin mencari ketenaran dengan memakai nama saya, sejauh ini sih ya udah, ketika saya, orang kan netizen juga pintar, orang masyarakat awam juga pintar, udah bisa menilai mana yang baik, mana yang benar, dan saya nggak perlu keluar harus membenarkan diri saya. Orang lain juga cukup tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya udahlah, cukup orang lah yang menilai. Saya sendiri ya udah, saya nyantai aja. Selagi saya lebih baik fokus sama diri saya sendiri, saya fokus buat berkarya, buat bersikap dengan baik di depan orang banyak, bersikap seperti itu. Ya udah, terserah orang mau nilai saya jelek. Ya ketika kalau emang saya benar-benar di suatu saat dipanggil, ya saya siap, saya bakal jelasin seada-adanya, seapa adanya. Selama ini langkah Lutfi mempermasalahkan kata anjay ke Komnas Perlindungan Anak tidak dipersoalkan Bilar. Bagi Bilar, asal Lutfi tidak menyeret dirinya secara langsung, apalagi berusaha menjatuhkan nama baiknya. Ia tidak mengganggu, bahkan membiarkan Lutfi berjuang sesuai tujuannya sendiri dengan embel-embel untuk edukasi. Orang mau memanfaatkan saya pengen naik dengan menjatuhkan nama saya juga, udahlah. Tapi hal itu menjatuhkan nama nggak sih, Bang? Menjatuhkan nama sebenarnya, nah itu di bang, menjatuhkan nama sebenarnya kan nggak juga sih sebenarnya kalau menurut saya, karena netizen itu kan juga pintar, udah tahu menilai bahwa yang dia lakuin itu kan apa namanya, ya hal yang nggak baik lah gitu. Saya nggak nanggapin ya, kalau memang dia pengen itu menjadi sebuah perbincangan, lebih baik personal chat dong, kecuali dia nggak punya nomor saya gitu loh. Ya.
Kalau dia orang-orang itu nggak punya nomor saya, bolehlah dia ngomong di situ. Kalau tujuannya untuk apa, ada maksud apa? Yang saya heran nggak WhatsApp saya loh. Yang saya heran nggak WhatsApp saya. Tetapi, di balik laporan Lutfi terkait kata anjay ke Komnas Perlindungan Anak, Bilar menduga bahwa Lutfi memiliki tujuan tersembunyi, yaitu menaikkan pamor alias pansos agar mendapatkan banyak keuntungan. Tapi, apapun tujuan Lutfi, asal tidak mengutik harga dirinya, Bilar membiarkan Lutfi terus berjuang dengan idealismenya soal kata anjay tersebut. Ya, sebenarnya bukan cuma dia sih, banyak yang pansos. Makanya saya kalau dibilang saya pansos, sebenarnya saya ketawa-tawa aja. Karena nyatanya orang lain yang banyak menggunakan nama saya dan Lesti. Dari Pramal, dari ibaratnya orang-orang yang apa namanya, yang menggoreng-goreng, atau dari apa ibaratnya ya banyak orang lah yang nggak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan kita, tapi seakan-akan tahu, seolah tahu gitu. Itu kan termasuk pansos juga, bawa nama saya. Tapi saya tipikal bukan orang yang harus wah lu jangan gitu, selama saya nggak merasa rugi, selama dia nggak ngejelek-jelekin secara langsung. Lagian ya mungkin iyalah, mungkin Lutfi beralasan dia nggak nyebut nama, walaupun sebenarnya itu mengarah ke saya. Ya udahlah. Pansos dari mananya? Saya nggak pernah foto sama mereka. Saya tidak pernah nyebut sama mereka siapapun. Bikin konten juga nggak pernah. Ketika kisru kata anjay belum selesai, tiba-tiba muncul kabar Lutfi Agizal diputusin Salsa. Apa yang membuat Salsabila mengakhiri cinta yang sudah bertahan selama 4 tahun itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pencapaian membanggakan kembali ditorehkan oleh Silet yang kembali masuk nominasi untuk program non-primetime non-drama terpopuler. Untuk memberi dukungan kepada Silet, pemirsa bisa vote dengan berbagai cara lewat platform media sosial atau website, mulai dari Instagram, Facebook, RCTI Plus, dan juga web. Untuk memberikan suara lewat Instagram, pertama, follow Instagram @Indonesian TV Awards. Pilih postingan kategori untuk vote, yakni program non-primetime non-drama terpopuler. Kemudian like postingan tersebut dan vote dengan cara komen di postingan kategori program non-primetime non-drama terpopuler dengan format #VoteITA 2020 spasi kode D5. Ya, kode D5. Program non-primetime non-drama terpopuler berikut ini adalah Silet RCTI. Sekali lagi, saya minta maaf terutama kepada pasangan saya, Salsa, orang sekitar saya minta maaf kalau ini meresahkan kalian. Saya mohon, saya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki ini semuanya. Kisru kata anjay yang berawal dilaporkan Lutfi Agizal ke Komnas Perlindungan Anak rupanya berefek buruk terhadap kehidupan asmara Lutfi dan Salsabila Juwita. Sebab dari berita di berbagai media, Salsa mengakui cintanya dengan Lutfi yang dibangun selama 4 tahun telah resmi kandas. Tepatnya Salsa memutuskan jalinan cinta mereka lantaran merasa tidak nyaman, di mana dirinya dan keluarganya ikut diseret netizen dalam polemik kata anjay yang belakangan dipopulerkan oleh Rizky Bilar tersebut. Dari saya pribadi tidak ada kata putus, tidak ada kata break, ya. Tapi karena ini impactnya high impact banget, sosial media ini sampai 78 juta, saya meminta untuk Salsa meredam. Kalau Salsa masih follow saya, dia kok ada orang yang komen di tempat saya nge-tag dia, notifikasinya masih masuk. Apalagi orang yang nge-follow. Lebih baik close, karena dia kan juga mungkin di private ya. Dia juga public figure. Dia juga ada kepentingan dalam sebuah
ya mungkin mengelola akunnya untuk endorse, untuk apa gitu. Semoga saya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki ini semuanya. Sayangkan atau tidak itu bagaimana kita menyikapinya setiap harinya. Karena jujur saya setiap hari berusaha untuk menjadi yang lebih terbaik, menjadi yang lebih baik untuk dia, untuk saya, untuk siapapun. Kalau emang pada akhirnya ini adalah jalannya, ya kembali lagi saya selalu menghargai keputusan apapun yang pasangan saya ambil. Meski dari pihak Salsa menyatakan cinta mereka telah berakhir, namun Lutfi Agizal sendiri mengaku tidak bisa terpisah dari putri pedangdut Iis Dahlia tersebut. Bahkan Lutfi mengaku masih menyayangi Salsa. Karena itu, ia meminta untuk diberikan kesempatan kedua guna membenahi dirinya supaya kesalahan yang pernah ia lakukan saat ini tidak terulang lagi. Saya menjalin pacaran selama 4 tahun lebih dengan pacar saya. Hari demi hari saya berusaha untuk memberikan suatu hal yang terbaik untuk pacar saya. Saya selalu mensupport, saya selalu memberikan dukungan dalam keadaan duka maupun dalam keadaan suka. Dan saya selalu menghargai keputusan apapun yang pasangan saya ambil. Saya pun di hati saya masih ada rasa sayang dan cinta. Jadi saya yakin kalau sebenarnya saya belum putus, tapi itu dari diri saya. Juga saya juga menyayangkan kenapa netizen malah membawa-bawa keluarganya, orang sekitar saya, bahkan keluarga saya ke hal yang sedang saya angkat gitu. Gak ada hubungannya sama mereka, dan saya tidak pernah membawa-bawa mereka. Jalinan cinta Lutfi Agizal dan Salsabila Juwita yang tiba-tiba putus di tengah kisru kata anjay. Tampaknya pukulan berat bagi Lutfi yang sudah 4 tahun merendah cinta dengan Salsa yang notabene sudah tahu semua kemauannya seperti terekam dalam beberapa momen romantis mereka. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens Investigasi. Tayang Senin sampai Jumat 2 kali sehari, yang tayang siang dan malam. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Intens Investigasi. Kabar putusnya jalinan cinta Lutfi Agizal dan Salsabila sebagai efek kisru kata anjay menguburkan kemesraan dan romantika yang pernah direndam Lutfi dan Salsa dalam album Kenangan Berdua. Momen kebersamaan yang romantis itu pernah terekam pada bulan Mei 2018. Saat itu, kehidupan asmara mereka yang baru berjalan 2 tahun lebih tampak tengah membara. Sebagai kekasih, Lutfi berusaha melayani Salsa dengan mengambil makanan buatnya yang tengah menjalani diet. Lutfi tampak tahu menu makanan yang pas buat Salsa ketika sedang diet, meskipun satu menu ditolaknya. Udah sampai di tempat coffee breaknya, kira-kira gue mau pilihin makanan kesukaan buat Salsa. Karena dia nggak suka udang, jadi gue mau kasih dia ini dia. Hah? Emang bisa makan kalau nggak pakai sendok? Pakai dong sendoknya. Gimana Salsa? Pilihan dari Lutfi mantap ya? Tuh, gimana pilihan dari aku mantap nggak? Enak sih. Enak? Yes, berhasil. Mau lagi? Berajut romantika antara Lutfi dan Salsa di tengah perbedaan usia 4 tahun, tampak bukan kendala berarti. Meski keinginan Salsa ketika itu diakui Lutfi susah ditebak, namun semua berjalan baik-baik saja dengan rasa cinta yang sama-sama besar. Bahkan ketika itu, komitmen keduanya adalah mempertahankan dan menjaga cinta yang saat itu menyala dan membara, serta berusaha untuk saling pengertian. Sejak itu,
Keduanya sama-sama berniat untuk menikah muda. Tapi kata putus dari Salsa membuat semua mimpi indah itu buyar seketika. Benarkah tidak ada kata maaf dan kesempatan kedua dari Salsa untuk Lutfi? Kini semua tergantung Salsa. Mau disuapin? Makan sendiri. Jadi memang dari dulu kita nggak pernah suap-suapan karena kita berprinsip kita sudah dikaruniai sebuah tangan lengkap. Jadi kita harus menikmati dengan tangan sendiri karena masih banyak saudara-saudara kita yang disabilitas mempunyai kekurangan terutama di tangan maupun yang lain. Jadi ya kita gunakan apa yang dikasih sama yang di atas untuk diri kita dulu, kecuali untuk membantu. Ya? Udah kenyang belum? Oh kamu mau air putih? Mau air putih? Hah? Air keran aja ya? Mau nggak? Atau air kobokan yang di depan? Ya, mau nggak? Ya gitulah. Kurang lebih Salsa memang sedikit-sedikit susah didebak orangnya. Tapi di balik hatinya itu jauh lebih bagus dan jauh lebih luar biasa. Sama seperti tagline-nya ini, Stay Fabulous with Sales Science. Kalau memang udah didekatkan sama yang di atas, ya kita terima. Tapi kita berdua udah siap untuk membangun hubungan yang lebih ke depannya dengan cara kita menjaga hubungan dari sekarang. Thank you udah nemenin aku hari ini dari meeting sampai datang acara hari ini. Thank you udah nemenin hari ini. Thank you juga udah nganterin aku sampai ke hotel ini buat acara ini. Udah nemenin tadi meeting dari siang. Terima kasih ya. Aku akan bales kamu dengan nyiapin kamar Leo dan kamarnya si Anya biar bisa buat main di playgroundnya mereka. I love you sayang. Kita buka kayak cafe. Ya, I love you. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.